Teman-teman, kalian tahu nggak? Ada banyak sekali berbagai macam ajaran dan agama di dunia ini. Mulai dari kepercayaan monoteisme seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Ada juga kepercayaan politeisme seperti ajaran Shinto dan Hindu. Dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Nah, dari banyaknya kepercayaan ini, kita juga bisa loh mencari makna hidup pada diri kita sendiri melalui berbagai macam agama-agama tersebut. Nah, selengkapnya mari kita bahas sambil jalan-jalan. Let's go! Yuk kita pelajari bersama berbagai macam agama di dunia. Yang pertama ada agama Brahmanisme. Agama Brahmanisme ini menekankan keberadaan Brahman, siklus reinkarnasi, dan hukum karma. Praktik spiritual seperti meditasi, ritual, dan pengabdian kepada Tuhan menjadi aspek penting dalam mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Yang kedua, ada agama Hindu. Ajaran Hindu ini mencangkup konsep Brahman, reinkarnasi, dan karma. Tujuannya adalah mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Praktik ibadah, ritual, dan etika moral juga merupakan bagian integral dari kehidupan Hindu. Yang ketiga ada agama Yudisme atau agama Yahudi yang mengajarkan penekanan monoteisme dengan keyakinan pada satu Tuhan yang abadi. Taurat sebagai kitab suci utama memuat hukum dan petunjuk moral. Konsep perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel juga menjadi landasan penting. Pemujaan dan pengabdian kepada Tuhan serta praktek etika moral memegang peranan sentral dalam kehidupan Yahudi. Yang keempat, ada agama Zoroaster. Ajaran agama Zoroaster mengakui keberadaan satu Tuhan, Ahura Mazda, yang mewakili kebaikan dan keadilan. Konsep dualisme antara kebaikan dan kejahatan juga penting. Praktek ibadahnya meliputi upacara api suci, kebersihan moral, dan tindakan baik untuk mendukung kebaikan. Yang kelima, ada agama Shinto. Agama Shinto ini mengajarkan keberadaan roh spiritual dalam alam sekitar. Sentral dalam kepercayaan ini adalah penghormatan terhadap roh leluhur, alam, dan dewa-dewa. Upacara dan ritual Shinto mengakui keberadaan roh suci dengan kuil sebagai tempat ibadah utama. Yang keenam, ada agama Buddhisme. Ajaran agama Buddhisme mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia yang mengidentifikasi penyebab penderitaan, jalan keluar dari penderitaan, dan konsep nirwana sebagai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Sentral dalam praktiknya adalah meditasi dan pemahaman tentang sifat sementara kehidupan. Yang ketujuh, ada agama Jainisme atau ajaran yang menekankan konsep ahimsa atau tidak menyakiti makhluk dengan tujuan utama mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian dengan membersihkan karma melalui kehidupan etis dan spiritual. Yang kedelapan, ada agama Konfusianisme. Ajaran agama Konfusianisme menekankan etika moral, kewajiban sosial, dan hierarki dalam hubungan konsep junsi dan hubungan sosial yang harmonis menjadi fokus utama. Yang kesembilan, ada agama Taoisme atau ajaran yang menekankan konsep Tao, jalan yang mewakili alam semesta yang alami dan harmonis. Praktiknya mencakup spontanitas, kesederhanaan, dan keberimbangan antara kekuatan berlawanan, yin dan yang. Yang ke-10 ada agama Bahai. Ajaran agama Bahai ini menekankan kesatuan agama, perdamaian dunia, persamaan hak, keyakinan, dan nabi terakhir. Bahai ini sebagai pembawa wahyu terakhir menjadi fokus utama. Yang ke-11 ada agama Islam. Agama Islam berpusat pada keyakinan satu Tuhan, yaitu Allah, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, 5 rukun Islam, dan Al-Quran adalah kitab suci utama yang memandu kehidupan sehari-hari dengan etika moral, keadilan sosial, dan kebaikan sebagai nilai-nilai utama. Yang ke-12 ada agama Kristen. Agama Kristen ini berpusat pada iman Yesus Kristus sebagai juru selamat dan anak Allah. Kitab suci utamanya adalah Alkitab. Pentingnya kasih sayang,
pengampunan, dan kehidupan sesuai dengan ajaran Kristus merupakan nilai-nilai sentral. Sakramen seperti pembaptisan dan penjamuan kudus juga menjadi bagian integral dalam praktek keagamaan Kristen. Yang ke-13 atau yang terakhir ada agama kapitayan atau agama lokal. Ajaran agama ini adalah agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara semenjak berkembangnya kebudayaan dan kebudayaan. Dalam keyakinan penganut kapitayan di Jawa, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur kapitayan adalah tokoh mitologis Dahyang Semar. Kapitayan dapat diberi pengertian sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja Sang Hyang Daya. Itulah tadi penjelasan inti dari masing-masing agama. Keberagaman agama di dunia mencerminkan kekayaan budaya dan pandangan manusia terhadap spiritualitas, dari monoteisme hingga politeisme. Setiap agama memberikan kerangka berpikir unik tentang eksistensi, moralitas, dan tujuan hidup. Meskipun perbedaan, banyak agama berbagi nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan etika. Penting untuk memahami dan menghormati keberagamaan ini, menciptakan kesempatan untuk dialog dan pemahaman antar budaya yang pada gilirannya dapat mengarah pada harmoni dan toleransi di masyarakat global. Nah, bagaimana teman-teman setelah kita jalan-jalan sambil memahami macam-macam agama yang ada di dunia ini? Semua totalnya itu kalau tidak salah ada 13 macam agama ya. Nah, dari situ itu kita sudah nampak kan, atau kita itu sudah memahami bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada pada agama-agama sebagai ciri khasnya masing-masing. Nah, dari banyaknya perbedaan itu, intinya itu semua agama-agama mempunyai persamaan yang satu, yaitu mengajarkan kepada kita agar tolong-menolong, mempunyai etika yang baik, dan juga untuk saling menghargai, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang bingung? Mulai dari sini itu kita jangan seperti apa ya? Jangan membuli-membuli lah. Pokoknya kita itu harus satu bersatu, kan Bhinneka Tunggal Ika, oke?